siap-siap hamil. Iya dong, aku nabung asam folat dengan ini. Prenagen Essensis, kini dengan Prena Pro, tinggi asam folat dan kalsium. Ingat, agar siap hamil, begitu menikah, minum Prenagen Essensis. Dipersembahkan oleh Saya Bakharuddin Yusuf Habibi. Inilah Mata Najwa. Manunggal. Sudah 7 tahun, 2 bulan, 28 hari. Ainun pindah ke dimensi dan keadaan berbeda. Lingkunganmu Ainun, kemampuanmu, dan kebutuhanmu pula berbeda. Karena cinta kita murni, suci, sejati, sempurna dan abadi, tak berbeda. Kita tetap menunggal, menyatu, dan tak berbeda sepanjang masa. Ragamu di Taman Pahlawan bersama para pahlawan bangsa lainnya. Jiwa, roh, batin, dan nuranimu telah menyatu dengan saya. Di mana ada Ainun, ada Habibi. Di mana ada Habibi, ada Ainun. Tetap manunggal dan menyatu dan tak terpisahkan lagi sepanjang masa. Titipan Allah, beri cinta ilahi pada tiap insan kehidupan dimanapun. Sesuai keinginan dan kehendak-Mu Allah, kami siram dengan kasih sayang dan cinta padamu Allah. Kami siram dengan nilai iman, takwa, dan budaya yang Engkau berikan. Murni, suci, sejati, sempurna, dan abadi sepanjang masa. Allah, lindungilah kami dari segala godaan, gangguan yang mencemari cinta kami. Berkat Ainun dan saya menyatu, manunggal jiwa, roh, batin, dan nurani kami. Dimanapun, dalam keadaan apapun, kami tetap tak terpisahkan lagi. 1000 hari, 1000 tahun, 1000 juta tahun, Ainun dan Habibi selalu manunggal sepanjang masa sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Puisi ini saya bacakan tiap hari setelah saya membaca Yasin, tahlil, dan ayat selamat dan ayat mengenai cahaya, nuran. Dan tiap hari Jumat saya pergi ke makam Ainun. Saya siram dan beri melati dan sedap malam. Dan saya baca Yasin, tahlil, selamat, dan nuran. Dan saya bacakan puisi manunggal. Atas nama keluarga B.J. Habibie, saya Yunus Effendi Habibie menyerahkan jenazah almarhumah Dr. Hasri Ainun Habibie binti Besari kepada pemerintah untuk dibawa pulang ke tanah air.
jiwa saya itu setengahnya tidak ada. Kosong. Itu disebabkan karena Ibu Ainun dan saya 48 tahun dan 10 hari tidak pernah berpisah. Tapi saya yakin bahwa Ibu itu ada di dalam hati saya sendiri. Seperti Ibu, dimanapun dia berada. Yang saya doakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di alam barzah, jiwa saya ada di dalam, menyatu dengan Ibu Ainun. Saya bisa menutup mata saya, yang saya lihat tiap sudut dari memori dari mata saya adalah wajah dan senyuman Ibu. Dan saya yakin Ibu juga dimanapun dia berada mengalami ini juga. Saya tidak sangka bahwa hubungan antara dua manusia insan ada demikian dahsyatnya dan indah. Bapak tidak Tapi sangka? perih. Tiap kali saya rindukan dan memikirkan, bertanya di mana nih? Dan saya doakan pada tiap doa saya sampaikan apa yang ditentukan oleh Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Apa memori yang paling kuat ketika Bapak bertemu Ibu? Saya mengenal Ibu sejak SMA. Beliau adik kelas dan 1 tahun lebih muda dari saya. Beliau adalah murid yang digemari oleh guru ilmu pasti dan ilmu alat. Demikian saya pula. Guru kami namanya Go Kek Hong. Dan dia selalu mengatakan, coba lihat itu anak. Si Habibie dengan Ainun. Kalau itu berbakat, dia itu nanti harus nikah. Begitu. Dari awal jadi sudah dijodohkan ya? Pak? Dijodohkan. Karena supaya anaknya pintar-pintar. Tiap manusia, dimanapun dia berada, selalu akan berusaha memperjuangkan agar supaya anak cucunya akan menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Itu normal. Itu sifat tiap manusia. Tapi ada lebih dari 7 miliar manusia di muka bumi ini. Yang tidak semua merata bisa menikmati kualitas kehidupan yang wajar. Yang mungkin bisa kita tinggalkan. Ada jejak-jejak yang menyebabkan manusia sekitar kita itu tidak melupakan kita. Dan tiap hari memanjatkan doa untuk kita supaya selamat. Kita sambut Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. Sepasang mata bola, lagunya kita putar khusus untuk Presiden ketiga Baharudin Yusuf Habibie. Apa kabar Bapak? Baik, terima kasih. Sehat-sehat. Sehat. Pak Habibie, orang-orang menyebut Anda anak emas Soeharto yang akhirnya tersingkir. Khusus Mata Najwa malam ini, saya ingin mengundang sahabat Pak Habibie yang juga memiliki kesamaan. Sama-sama anak emas yang juga tersingkir, tapi dari negeri jiran. Mata Najwa menghadirkan mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia, Dato' Anwar Ibrahim.
Pak Anwar, this is a surprise, kejutan untuk Pak Habibie. Okay. Ya. I'm a Habibie fan. Habibie fan. Pak Anwar, terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Malaysia untuk episode spesial Habibie hari ini. Silahkan duduk Pak Anwar. Pak Anwar sudah lama kenal Pak Habibie. Apa kesan Dato' Anwar terhadap sosok Baharudin Yusuf Habibie sebagai personal maupun sebagai sesama pemimpin negeri? Saya bias sebab Habibie ini saya anggap sebagai keluarga dan sangat prihatin tentang derita yang saya lalui. Semasa saya selesai operasi, bebas dari penjara, Enom dan Habibie yang menjaga kami. Saya kesan sosoknya sederhana, bicaranya pintar dan panjang. tetapi tidak sebagai seorang politisi biasa. Dia bicara dari keyakinan, dari hati nurani. Dan ini saya lihat sebagai sesuatu yang unik dari seorang tokoh atau pemimpin besar. Selain sama-sama anak emas yang tersingkirkan, Pak Anwar, ada satu lagi kesamaan tapi yang memberikan ini orang yang cukup kontroversial. Kita ingat beberapa waktu yang lalu mantan Menteri Penerangan Malaysia, Zainuddin Maidin, dalam tulisannya di surat kabar milik UMNO, utusan Malaysia, Anda berdua disebut sama-sama pengkhianat bangsa. Masih ingat itu Pak? Itu sempat menimbulkan kehebohan. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun sempat protes keras. Berani-beraninya orang Malaysia sebut Habibie pengkhianat bangsa. Apa tanggapan Anda soal itu, Pak? Orang Malaysia ini banyak juga kategorinya. Ada yang terdidik, ada yang... Ini yang menyebut mantan Menteri Penerangan loh. Kurang terdidik apa? Iya, tidak semua menteri itu ada kelayakan. Baik di Malaysia malah di sini juga. Sama Pak, sama kalau itu. Jadi memang itu sesuatu yang ketika itu tidak terlalu Anda pikir harus dipermasalahkan. Tapi Presiden SBY mempersoalkan itu. Iya, sebab ini soal dignity, soal maruah negara. Bukan saja persona Habibie, tetapi soal image Indonesia. Dan ini satu kesilapan besar. Kami juga protes di Malaysia. Kerana dan memohon kepada teman-teman di Indonesia jangan anggap seorang suara mantan Menteri Penerangan itu sebagai suara rakyat yang waras, yang kurang waras. Dato' Anwar, saya membaca tulisan Anda tentang Pak Habibie. Ada yang menarik adalah ketika Anda menulis kebijakan Presiden Habibie membebaskan tahanan politik. Anda spesifik menulis soal itu karena punya pengalaman panjang. Apa yang Anda temukan dari kebijakan itu kaitannya dengan hubungan Anda dengan Pak Habibie? Sebulan saya Azizah bersama Habibie Ainun di München setelah operasi. Saya banyak menimba pengalaman dan menanyakan soal-soal yang agak sensitif. Saya menanyakan apakah yang mendorong Pak Habibie segera membebaskan Tapol. Dia spontan jawab, ini soal hati nurani, ini soal conscience, ini soal doing what is right dan akhirnya saya akan bertanggung jawab kepada Allah SWT. Dan ini bukan jawaban politik biasa yang saya dengar. Dan itu sebab maka justru itu kasih saya dan salute saya kepada Habibie sebagai pemimpin besar itu jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Itu bukan jawaban politisi. Bukan. Itu jawaban manusia yang betul-betul tersentuh hatinya. Ya. Dan ini terkesan betul. Dan saya bicara sepanjang kampanye kalau di Malaysia, saya bilang itu sosoknya Habibie. Soal conscience. Kita dalam politik ini mau menimba uang, harta, tapi tidak ada conscience. Derita rakyat, tahanan, kesusahan mereka tidak memberi kesan. Dan ini parahnya sistem sebab itu. Dan dari Habibie kita dapat timba pengalaman yang luar biasa. Apa yang disampaikan tadi komentarnya, ya itu pendapat yang bersangkutan. Saya tidak tahu, tapi saya bergerak berdasarkan keyakinan. Saya hanya satu manusia.
yang hidupnya ya seperti yang lain dan berkewajiban membantu sesama manusianya. Karena saya mengenal cinta. Cinta pada Tuhan Yang Maha Esa. Cinta pada manusia yang dikreasikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Cinta pada karya manusia. Saya ingin minta izin Pak Habibie. Saya ingin menguji kejeniusan seorang Habibie. Apa pendapat spontan? Sudah banyak orang yang bilang mau jadi presiden. Ada yang sudah deklarasi. Ada yang belum, masih malu-malu, tetapi sudah kelihatan maunya, Pak. Di tumpukan saya di atas meja ini ada tumpukan foto Pak Habibie. Ketika, saya singtap dulu. Oke. Ketika melihat... Tidak bahaya, spontan saja terpikir. Bukan spontan, tapi orang mengatakan, oh Habibie udah bilang kamu nggak boleh. Tidak apa-apa, saya yakin Pak Habibie bisa. Apa yang spontan terlihat ketika melihat ini Pak Habibie? Spontan. Di atas 60, kriteria saya harus 40 sampai 60. Kalau yang ini? Bisa, karena berada di antara 40 dan 60. Bisa. Kalau sosok yang ini? Kriteria saya berada antara 40 dan 60. Harus yang spontan, kalau tadi berturut-turut itu tidak spontan. Spontan. Berturut-turut tidak spontan. Kalau yang ini Pak Habibie? Harus antara 40 dan 60. Tapi yang ini saya ingat Pak Akbar 67 ya Pak Ical? 67. Tadi berapa Pak? 40 sampai? 40 sampai 60. Mohon maaf ya Pak Akbar. Kalau yang ini Pak? Sama. 40 dan 60. Saya tidak tahu umurnya berapa. 67 juga? Hah? 67 juga? Ya. Apakah itu satu-satunya kriteria? Bukan. Kenapa? Itu, apa pentingnya harus 40-60 Pak? Kita tahu dalam perjuangan bangsa Indonesia yang modern ada 3 generasi yang kita kenal. Generasi angkatan 45 yang hanya mengenal merdeka atau mati. Tidak ada kompromis. Dia lahirkan Pancasila, Undang-Undang Dasar. Dia perjuangkan, dia merebut semua sehingga kita merdeka. Jiwanya itu kita harus pelihara. Ada yang namanya generasi peralihan. Itu definisi generasi peralihan. Ada suatu generasi yang pernah bekerja erat dengan angkatan 45. Tapi juga pernah bekerja erat dengan generasi penerus. Generasi 45 sudah tiada lagi. Ada beberapa di atas 90, atas 85, forget it. Generasi peralihan sedang di depan pintu. Pak Habibie termasuk di dalamnya. Yang di atas 60, saya masih masukkan generasi peralihan. Karena mereka adalah pernah bekerja sama dengan 45 dan generasi penerus. Oke. Jadi berarti mereka harus dalam hal ini rela menyerahkan kepemimpinan kepada generasi penerus. Dan generasi penerus itu kriterianya 40 sampai 60. Saya sekalian cek produser dulu. Kriteria yang lain mengenai detail itu saya serahkan dibicarakan di DPR dan DPD. Sesuai janji tadi saya mau mengklirkan supaya tidak salah, Pak Wiranto 66 tahun Pak. Kemudian Pak Jokowi 52 tahun.
Pak Prabowo 62 tahun, Pak Ical seperti yang tadi saya sudah hafal 67 tahun, kemudian Rhoma Irama. Ini pemimpin selebriti bukan Pak? Tidak. Saya tidak kenal. Tidak kenal Rhoma Irama. Tidak. Rasanya cuma Pak Habibie yang tidak kenal Rhoma Irama. Ya, saya tidak kenal karena saya nggak tahu siapa dia dan tidak tahu mainnya apa. Ya, waktu itu bulan puasa dan buka bersama di Golkar. Dan waktu saya datang ada Prabowo, ada semua ada di situ. Dan ada siapa namanya Rhoma Irama. Terus dia datang sama saya. Dia bilang, Pak, saya perkenalkan, saya yang namanya Rhoma Irama. Benar, saya pertama kalinya bertemu dengan beliau waktu malam itu. Karena waktu beliau sedang main, saya lihat dia pintar nyanyi dan superstar di Indonesia. Saya tidak punya waktu untuk nonton. Dan di buku ini juga ini terlihat Pak Habibie membawa identik Pak Habibie dengan pesawat. Saya membaca sejak kecil pun suka merakit mainan untuk menjadi mekanik tertentu, apakah pesawat atau alat-alat tertentu, hobinya seperti itu. Ya, saya pakai mekano. Waktu itu belum ada Lego. Jadi mekano, kalau saya hari ulang tahun, ada hari istimewa, kalau naik kelas, angkanya baik, saya bisa minta sesuatu, saya pindah mekano. Mekano. Mekano itu pakai nomor-nomor. Ini Pak, mekano. Nah. Oh, ya ini. Ini mainan favorit Pak Habibie ketika Ya, itu. itu pakai nomor, mulai nomor 0 sampai yang baik nomor 10. Jadi saya kumpul sampai nomor 10. Lengkap koleksi Pak Habibie. Lengkap. Sampai rela tidak jajan untuk mekano. Ya. Saking hobinya dengan mekano. Ya. Saya Malam ini Mata Najwa ingin memberikan sesuatu untuk Pak Habibie, untuk mengenang masa kecil. Ada mekano untuk Pak Habibie. Ini Bapak, kenang-kenangan kecil. Oh, wow. Kami mencari kemana-mana, mekano pesawat terbang. Ada satu yang sudah dibikin, satunya lagi belum. Untuk Pak Habibie di rumah selain membaca mekano untuk mengenang masa kecil. It's a good idea. Arti Mata Najwa bagi Eyang, bukan saja bagi Eyang, saya rasa bagi masyarakat Indonesia, adalah Mata Najwa selalu membawakan dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan agar supaya kita dalam memperjuangkan sesuatu itu selalu berada di arah yang benar dan di rel yang benar, tidak menyeleweng. Apa kalau pertanyaan terakhir Bu Mega. Jadi kalau mata hati Mega sekarang menggambarkannya apa untuk pemirsa Mata Najwa dimanapun yang menyaksikan dan juga untuk penonton yang saat ini ada? Mata hati Mega sekarang? Mikir dulu. Apa ya? Susah. Inginnya saya Indonesia Raya. Indonesia Raya. Pak Bud, saya tahu sebetulnya Bapak malam ini rencana menengok putri Bapak di Singapura, Mbak Ratri yang memang bekerja di sana. Karena besok Mbak Ratri ulang tahun ya Pak? Lusa. Tapi Bapak batalkan supaya hadir malam ini di Mata Najwa. Dan saya mau bayar hutang Pak Bud. Saya bayar hutang, kami yang menghadirkan Mbak Ratri di sini dari Singapura. Supaya hadir kejutan untuk Pak Budiono. Bapak tidak bisa ke sana, Mbak Ratri yang datang Pak Bud.
Dan Mbak Ratri, terima kasih Mbak Ratri. Terima kasih sudah mau diculik memberi kejutan buat Pak Budiono. Silakan duduk Mbak Ratri. Bapak terkejut Pak Bud? Iya, sama. Putri sulung ya Pak? Disuruh Putri sulung, kesayangan. dua-duanya. Dua-duanya. Malam ini Mata Najwa belak-belakan dengan Tri Risma hari ini. Saya masih rasanya gelo Ibu. Kalau saya tidak bisa menyuarakan apa kira-kira ungkapan warga Surabaya ketika mendengar wawancara ini. Mereka akan sedih, tidak menyangka wali kota yang begitu dicintai, ternyata sekarang dalam keadaan begitu tertekan, dan bahkan sempat berpikir mundur. Tanggung jawab saya, Bu, saya di depan Ibu sekarang ini, tanggung jawab saya untuk bilang warga Surabaya pasti akan banyak yang patah hati dengar wali kotanya seperti ini. Orang-orang kecil yang tergantung pada Ibu. Itu yang saya pikirkan. Terus terang itu yang membebani saya. Itu yang saya pikirkan. Apa pembeda utama sosok Susi sebagai pengusaha dan sosok Susi sekarang sebagai pengambil kebijakan? Sebagai pengusaha. Sebagai pengusaha saya kontrol semua sendiri, mudah. Ini saya mau, saya kerjakan, go. Kalau tidak saya tanya kenapa. Jadi tidak terlalu banyak concern sama tidak pikir ada orang akan protes atau apa. Tidak akan di demo begitu ya? Iya. Nah, sekarang jadi menteri kan ya bikin begini, wah kaget orang, marah kan, demo. Terus kenapa kamu begitu? Itu tidak boleh seperti korporasi. Kemarin saya juga ditegur di DPR katanya saya sedikit seperti melakukan pekerjaan sebagai menteri, melakukan kebijakan seolah-olah seperti korporasi. Padahal saya cuma ingin pekerjaan dan cepat aja gitu dan selesai gitu. Ya pilih mana nih, ya atau tidak nih? Bapak terangin dulu, jadi gimana? Iya tidak Ya gimana? kalau ya ambil ini, Ya. kalau tidak. Ya tidaknya apa Pak? Hah? Ya tidak apa? Ya mau Pertanyaannya setuju apa? pacaran gitu kan, setuju. Setuju pacaran apa tidak? Iya. Kalau hijau apa Pak? Ya. Kalau hijau ya, Ya. merah tidak. Tidak. Ini Tulis gitu. Tidak, dia tidak tulis apa-apa. Dia cuma bilang pilih di sini mana yang mau, Iya. mana yang mau diambil. Ya itu tidak. Saya gitu. tidak mau Oh, sebenarnya. tidak mau. Tapi suruh ambil. ini di mana Ibu? Settingnya di mana harus Di rumah, datang ke rumah datang ke rumah? dengan kawan-kawannya. Sendiri. Ada kawan. Tidak. Di luar. Di luar. Oh di luar. di luar. Temannya di Tapi luar. maju melamar sendiri dong. Bu. Sendiri Dia dong, datang. sendiri. Iya. Terus ini. Jadi masuk ke rumah, Jadi saya bilang, pilih saja mau ambil ini kartu, pilih saja. Saya bilang, Ya ini kalau mau, ya betul. Apa Kalau artinya? ambil, ini 60 tahun lalu soalnya. Iya, nggak apa-apa. 50 tahun lalu. Iya. 50 tahun lalu. Ya kalau setuju, ambil. Kalau tidak, letakkan. Iya, jadi saya ambil yang hijau. Ya pasti mau. Oh, dia senang. Saya enggak tahu artinya apa ini. Mata Najwa itu bagian terpadu dari sistem informasi yang ada di bumi Indonesia yang saya kenal. Kemanapun Anda berada, saya tahu yang di belakang Mata Najwa itu satu tim. Tim yang cukup canggih, tim yang cukup kritis, tim yang cukup bersatu, menyatu. Dan saya anggap jangan bubar. Tim itu harus teruskan perjuangannya. Dan Mata Najwa ada bagian terpadu dengan seluruh timnya. Itu harus dipelihara dan harus dipertahankan. Selamat berjuang. Kita maju terus. Dan insya Allah Allah selalu mendampingi kalian semua. Dan saya doakan sebagai orang tua agar Anda maju terus. Berada di garis depan dari perjuangan.
Pengalaman mereka yang tugasnya telah purna amat berharga untuk dilupakan begitu saja. Pada mereka yang telah melalui pahit getir sejarah dan kehidupan, kita bisa menggali pengetahuan dan berbagai kebijaksanaan. Memastikan segala yang baik bisa dilanjutkan dan yang buruk agar dapat ditinggalkan. Paham betul bagaimana visi mengarah, tahu benar kemana kaki harus melangkah. Dengan membaca riwayat para pendahulu, menekuni ide-ide yang bermutu. Itulah menyelaraskan masa depan dan masa lalu. Supaya tak kelewat gampang jatuh, seolah-olah besar, namun ternyata rapuh. Semua amarahmu, jangan sampai kau ditaklukkan dengan nafsumu sendiri. Tolong tahan emosimu, tak perlu diungkapkan dengan kekerasan. Dan cobalah hadapi dengan hati yang dingin, hati yang dingin. Dipersembahkan oleh